sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jelas sekali ya, ini dosa. Berarti anak saya masuk neraka Pak Yordan ya, dia kan belum bisa beriman, belum ada akalnya gitu loh. Ya, tergantung orang tua. Tapi terus terang kalau Bapak merujuk tentang ayat, itu saya belum menemukan. Mungkin saya tapi dasar teologis. Soalnya ayatnya berbunyi setiap orang yang berbuat dosa yang Pak Jordan pakai. Sedangkan dia kan belum bisa berbuat apa-apa. Berbuat dosa kan termasuk tidak percaya, Pak. Tidak percaya kan dihukum. Apalagi kalau membunuh, mencuri. Anak saya memang belum bisa apa-apa, kan masih baru lahir. Yang dia tidak lakukan adalah dosa perbuatan. Itu tidak ada pada dia. Tetapi dosa tidak percaya, karena Yesus katakan begitu, karena begini dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang tidak percaya itu apa? Tapi kalau kita naik ke atas sedikit Pak, ke nomor 5-nya, kan Yesus sendiri kan bilang ya, di Yohanes 3 nomor 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Ya, tetap aja ujung-ujungnya harus baptis juga sih Pak. Baptisan Pak, kita diberi waktu, kita harus dibaptis. Contohnya ketika Yesus disalibkan, ada orang yang langsung minta ingat, dia tinggal menunggu kematian. Apakah dia harus dibaptis? Tapi Yesus memberikan jaminan apa? Selamat karena percaya. Maka kami menegaskan bukan perbuatan yang menyelamatkan, tetapi iman. Kalau Markus 16:16 gimana Pak? Yang mana tuh? 16 bunyi apa Pak? Coba saya cek. Markus 16 akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah posisi anaknya Ustaz Robi kan masih kecil nih, belum punya istilahnya akalnya belum tumbuh dengan berkembang gitu ya. Nah apakah jangan gitu deh, misalnya ada teman Kristen, dia anaknya lahir terus belum sempat dibaptis, dia meninggal gitu. Nah ini posisinya tadi Pak Jordan itu bilang bahwa dia mewarisi iman dari ibu dan bapaknya, seperti itu ya, walaupun dia tidak mengalami pembaptisan ya. Ya. Kristenan, anak-anak itu tanggung jawab orang tua, belum bisa mandiri tanggung jawabnya di situ Pak. Itulah perbedaan di situ. Neraka ya? Iya, neraka karena ngikutan tanggung jawab orang tua. Berarti Ustaz Naga dan Prokurio harus bertobat supaya anaknya. Naga dan Prokurio harus bertobat supaya anaknya. Berarti Ustaz Naga harus jadi Kristen kalau mau anaknya nanti masuk surga. Bukan Jadi kan ini pengintilan nih. Apa namanya itu, kata Pak Jordan, mengikuti iman ayah ibunya. Seharusnya ketika mengikuti keimanan ayah ibunya, yang menanggung ya ayah ibunya, bukan malah anaknya, karena anaknya nggak tahu apa-apa. Jangankan beriman, berpikir dia belum bisa, mengatakan ABC belum bisa. Kalau memang mengikuti keimanan ayah dan ibunya, maka seharusnya yang menanggung atas dosa itu ayah ibunya. Apakah nanti
ada cara ayah ibunya dibaptis lagi sebagai perwakilan anaknya atau yang lain. Jadi bayi ini apa ya? Dia lahir ditakdirkan oleh Tuhan. Dia ada di dunia ini karena takdir dari Tuhan. Gitu loh. Jadi seharusnya ayah ibunya yang menanggung, bukan malah si bayi, kan ngeri nantinya. Kalau di Islam kan jangankan bayi Islam, Pak ya, bayi Kristen aja kalau mati langsung kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak yang lahir dari agama apapun dia itu suci. Langsung surga kalau meninggal. Bro radikal bisa sharing dari luar nih. Sebentar. Sebentar dulu Bang, sebentar. Oke. Nanti kalau mau ini, karena ini Bro Dimian, kalau kamu nggak ikuti, kamu masih mau ikuti atau gimana? Ya, saya tambahkan satu ayat aja, satu ayat nih. Setelah itu saya langsung mau tidur, udah ngantuk. Saya kemarin begadang 2 malam soalnya. Enggak, Bro Demian setuju nggak kalau anak bayi baru lahir langsung neraka? Iya, kalau saya tidak menemukan ada ayat Alkitab yang ngomong gitu, jadi saya nggak percaya. Tapi kalau saya ikuti Matius 19 ayat 14 dikatakan begini, tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau anak-anak kan mereka belum tahu apa-apa gitu loh, sudah pasti ya kata Yesus ya mereka lah yang mempunyai kerajaan surga gitu loh. Nah, kalau ini kan enak tuh ayatnya. Berarti gimana, beda ya? Bro Demian dengan Pak Jordan beda ya? Bukan, saling melengkapi. Maksudnya gimana? Sebentar. Melengkapi apa, Pak Jordan? Di dalam ayat ini yang dikatakan oleh Damien, itu Yesus mengadakan apa? Bukan Damien. Oh, Damien. Iya. Yesus melakukan apa kepada anak-anak? Maka gereja, coba lihat ya, baru lahir baru beberapa bulan, ada yang dari Katolik atau apa, itu seringkali melakukan apa? Pemercikan. Mereka mengatakan itu baptisan atau permandian. Ya. Maka ada yang gereja yang lain itu melakukan apa? Penyerahan anak. Jadi waktu masih kecil itu diajarkan, kan tidak. Berbeda dengan orang kekristenan. Kekristenan sudah diajar. Umur baru lahir anaknya apa itu? Permandian, Diajar baptisan, apa? diserahkan. Baru lahir diajar apa? Kalau anak-anak yang tadi saya tunjukin ayatnya kan mereka nggak dipercik gitu. Tapi Yesus berkata mereka masuk surga. Tunggu Pak Damian. Damian itu ayat berapa itu? Tapi apa yang Yesus lakukan di dalam ayat selanjutnya? Coba Markus berapa? Matius 19:14. Jawaban Pak Jordan ini ada ini. tidak sepahaman dari kubu teman-temanku. Nah, coba lihat. Gak apa-apa ya, ini diskusi. Iya, bukan untuk saling ini ya. Saya mau ini, saya mau tambahkan. Sebenarnya saya melengkapi, tapi Pak Damien ini tidak membaca ayat 15. Dia katakan begitu. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Jadi di situ apa? Ada Yesus memeluk, meletakkan tangan. Itu yang dilakukan oleh pendeta-pendeta ketika jemaatnya melahirkan. Gitu. Nggak ada percikan benar. Ya, gini Pak, di situ ya, ada doktrin masing-masing Pak. Ada organisasi yang memang cuma meletakkan tangan, tetapi ada yang lain melakukan itu. Masih kecil udah dibaptis, dipercik dan lain-lain. Saya sebenarnya menghindar itu. Tapi itu yang dilakukan sebagai tanggung jawab orang tua kepada anak. Ya, kalau dasar seseorang masuk surga itu hanya lewat baptisan saja, kalau nggak dibaptis ya pasti masuk neraka. Berarti seseorang yang di sebelah kanan Yesus itu masuk neraka dong, karena karena dia nggak dibaptis gitu. Lah, dia hanya percaya kepada Yesus. Justru itulah saya katakan di situ ada orang yang tidak percaya, yang tidak dibaptis, selamat. Jadi baptisan sebenarnya itu bukan menyelamatkan. Iya. Nah, berarti kan sama kayak bayi itu Bang Jordan.
sabar dulu sebentar. Jadi orang yang sudah percaya kalau diberi waktu harus dibaptis. Beda kalau misalnya ketika dia percaya sudah mau mati, nggak bisa kan? Tetapi kalau masih ada waktu, kesempatan hidup, lakukan itu. Maka itu adalah disebut apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Salah satunya saya harus ngomong apa ini? Tidak ada tertulis nama Yesus, tapi dia disebut Amin, disebut Firman. Yang disebut Firman, disebut Amin siapa menurut pemahaman saudara saya dalam agama Kristen? Iya, siapa? Mana ada Amin itu disebut Firman? Itu Saya jelaskan ya. Jadi Silakan. konteksnya ini adalah tulisan untuk teguran untuk jemaat di Laodikia. Jadi firman ini adalah perkataan, bukan firman yang di Yohanes tadi. Kalau yang di Yohanes tadi itu benar Tuhan Yesus. Jadi firman ini yang gini, di King James Version ya, saya bacakan. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Jadi Semua mana maksudnya, bisa bahasa Inggris, kamu pakai bahasa Inggris. ya, Ya, saya terjemahkan ngerti, ya. saya pasti bahasa Inggris. Amin, Bahasa iman, Arab aja gak ngerti, kamu pakai bahasa Inggris. amin, iman, dan kesetiaan itu permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ini menjelaskan perkataan untuk jemaat di Laodikia, dan selanjutnya nanti dijelaskan tentang engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia agar tidak ragu-ragu gitu, tidak suam-suam kuku. Kalau Enggak, bukan ke situ perginya. Bukan ke situ perginya, Bung. Inilah firman dari Amin. Iya, makanya Amin ini siapa? Iya, makanya Amin ini siapa? Kalau baca ayat Amin ini itu siapa? yang lengkap gitu. Jangan baca ayat 1 disimpulkan sendiri, nggak bisa kayak gitu. Amin ini siapa? Inilah firman dari Amin. Amin ini siapa? Jawab dulu. Amin itu ya Tuhan gitu loh. Ya, Tuhan amin. di sini siapa? Amin. Bukan. Masa artinya inilah firman dari ya Tuhan gitu? Iya, benar. Saksi Oke, yang nah Tuhan setia di sini. dan benar. Ya, oke. Tuhan ini di sini siapa? Yang mana? Tuhan yang mana? Ya, Maksudnya ini. yang mana? Ini. Ya Amin katanya Tuhan tadi. Ya Tuhan. Iya, Nah, Tuhan yang Tuhan. dimaksud di sini siapa? Tuhan ya Tuhan. Maksudnya Siapa? Tuhan yang mana? Iya, kan Tuhan Anda ada 3. Yang mana di sini? Amin ini siapa di sini? Oh, Tuhan ada 3. Tuhan itu bukan ada 3, cuma. Aduh, udah diam. Ini yang satu diam dulu, gak ada ilmu kayaknya. Nih. Inilah firman dari Amin. Ini Amin siapa ini Amin? Amin ini siapa? Dari Allah. Allah. Jadi bukan Yesus. Tapi ini perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus juga. Oke. Inilah firman, dengarkan. Inilah firman dari Yesus, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi yang setia dan benar itu siapa? Saksi yang benar dan setia, Siapa? yaitu Itu Tuhan. ayatnya Tuhan dibaca Yesus. semua Ya. dulu baru Iya, sabar dulu. Itu. Data nomor ini dulu. Saksi yang setia dan benar ini siapa? Saksi Jangan baca yang satu ayat, setia. kamu simpulkan sendiri. Saksi yang setia dan benar ini siapa? Jawab dulu ini. Ya, Yesus Kristus.
Nah, Yesus Kristus. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini siapa? Firman tadi. Ya, firman ini siapa? Tuhan. Tuhan itu permulaan dari ciptaan. Coba lihat F-nya. Kalau F-nya kecil di Lembaga Alkitab Indonesia itu berarti bukan Tuhan Yesus, bukan. Itu perkataan. Kalau F-nya besar, baru siapa? Itu di Lembaga Alkitab Indonesia ya. Kalau di King James Version, Anda harus baca juga sebagai pembanding. Iya, maksudnya gimana? Kenapa nggak lari ke bahasa Yunani aja, Bung? Biar nggak capek. Anda bahasa Inggris aja agak sulit, bagaimana sih? Bahasa Inggris aja nggak ngerti, mau bahasa Yunani. Saya bisa kalau Yunani, tampilkan Yunaninya kita baca. Tampilkan Yunaninya kita baca. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Arab aja nggak ngerti, bahasa Inggris nggak ngerti. Nggak usah lebay kali. Nggak usah lebay. Gini loh. Itu kali kau. Coba Lah kamu yang sombong, kamu yang hina orang, bahasa nggak ngerti, kau sendiri bisa bahasa Yunani nggak? Saya nggak bisa bahasa Yunani, makanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau begitu Anda diam. Kalau begitu Anda diam. Bisa bahasa Arab nggak? Saya bisa. Kenapa? Hal anta mahir fil lugatil arabiyah. Ma ismuka? Apaan itu? Cuman gitu doang. Nenekmu kiper. Udah kau diam. Udah nggak ada ilmunya, turunin. Yang nggak ada ilmunya turunin dulu. Turunin si dia belajar ini. Turunin Luki ini. Ya, ganggu aja dia, nggak enak. 1 Korintus 4:10 ini turunin. Ya. Mana ada ilmu? Yang nggak ada ilmu itu. Turunin aja, Pak Pikir yang Luki ini. Nggak bisa diskusi dia. Permulaan dari ciptaan ini siapa? Yang jadi permulaan dari ciptaan ini siapa di sini, Bang? Firman tadi. Firman ini maksudnya gimana? Firman tadi ini perkataan. Jadi gini. Ya, coba. Anda baca Lembaga Alkitab Indonesia, ya Anda ngerti ya. Kalau ya. F-nya itu kecil, berarti itu bukan Tuhan Yesus. Tapi kalau di Yohanes tadi, coba Anda lihat. Yohanes tadi, pasti F-nya besar. Atau misalnya anak A-nya pasti besar. Kalau udah menunjukkan huruf besar, huruf kapital ya. Huruf kapital kan Anda tahu kan? Nah, itu menunjukkan Tuhan Yesus, tapi ini F-nya kecil. Jadi ini perkataan. Saksi yang setia dan benar adalah Yesus. Dia kan? Permulaan dari ciptaan Allah itu apa? Permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Siapa di situ? Kalau konteks ini firman. Jadi permulaan dari ciptaan Allah itu adalah firman. Ya. Oke. Firman diciptakan. Ya, berarti firman diciptakan. Ya, semua itu bukan hanya firman. Semua alam semesta itu diciptakan. Oke, firman adalah ciptaan. Berarti ketika dikatakan Yesus pada mulanya adalah firman, berarti pada mulanya adalah. Makanya tadi bedakan ya, tadi kan saya udah jelaskan. Firman yang huruf kecil itu perkataan. Kalau firman yang huruf besar itu Tuhan Yesus. Harus Tuhan bisa bedakan Yesus. itu. Oke. Ya. Berarti pada jangan saya ulang-ulang terus perkataan. Oke. Saya sudah paham. Kalau dia P besar, F besar, dia Tuhan Yesus. Iya, betul. Kalau dia F kecil, berarti dia perkataan. Iya. Oke. Nah, F besar berubah menjadi daging. Ya, betul. Oke. Nah, berarti F besar berubah menjadi F besar. F besar berubah jadi F besar maksudnya gimana? Yesus berubah menjadi Yesus. Atau gimana ini? Mana ayatnya Yesus berubah menjadi Yesus? Tadi kan firman F besar itu adalah Yesus. Ya. Nah, setelah firman F besar ini berubah menjadi daging, dia berubah menjadi Yesus kan? Ya. Ya, berarti F besar yang adalah Yesus berubah menjadi Yesus yang adalah daging. Iya, artinya Allah berubah menjadi manusia gitu loh. Allah atau Yesus ini? Iya, Yesus itu Allah. Kan belum Yesus pada mulanya firman kan belum Yesus dia. Wah, itu makanya beda konsep kita, Bang Zuma. Yesus itu pada mulanya sudah Allah, bukan manusia jadi Allah, bukan. Faktanya boleh baca Roma 14:9. Oke, saya bacakan. Oke, silakan. Roma 14:9. Roma 14 ayat 9 ya.
Yuk. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Masalahnya Jadi, di mana? Dia hidup untuk menjadi supaya itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Berarti supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya betul. Tadi katanya sudah Tuhan dari awalnya. Iya. Gini loh. Jadi sebelum coba Anda baca Kejadian, itu nanti ada tulisannya kita menciptakan. Dari kita itu Anda tahu kan, kita kan harusnya jamak gitu loh, jamak kan, lebih Bukan dari kita satu. di situ, bukan kita, kami. Ada, Anda kan Ya belum baca. kalau bentar, saya kasih tahu sedikit ya. Kalau firman F yang diterjemahkan F kecil itu bahasa Yunaninya rema. Lah kalau firman yang pakai F besar itu logos. Ya, betul. Nah sekarang dia ini logos atau rema, kita baca baik-baik. Kai hoi ekontes tau logos. Ini dari kata logos ini, ya. Bukan rema. Bukan rema. Kalau rema dia memang itu perkataan, tapi kalau logos ini sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1, en arki en hologos en prostonteon kai hologos oteos. Gitu loh. Jadi ini nggak bisa dihilangkan ini. Logos di sini adalah Yesus. Monggo Jumlah lanjut. Iya, gimana itu? Yang mana dulu ini? Kalau yang tadi itu kan Wahyu sudah 3:14. Sudah jelas itu firman perkataan. Itu dari kata apa Yunaninya? Kalau perkataan itu rema. Anda lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8, itu contohnya rema di situ. Itu perkataan, Yesus menerima perkataan. Coba dicek. Wahyu 3:14 bukan perkataan, bukan rema. Tapi logos, bukan rema dia. Berarti yang dimaksud di sini adalah Yesus. Gimana Bang? Akointes taus logos tes profetis kai terautes. Udah, terus lanjut. Dia logos, dari kata logos. Iya, gimana tuh Bang? Kalau hanya perkataan saja itu rema. Jadi permulaan dari ciptaan di sini adalah legei logos, yaitu Yesus. Gimana tuh? Dan memang Yesus itu kan benar-benar manusia. Yang dilahirkan Maria kan memang manusia, Bung. Jadi dia ciptaan. Gimana? Ada sanggahan? Bang Edward. Bang Edward. Kenapa diam? Bang Edward, jangan lupa bernapas, Bang. Jangan lupa bernapas. Oh Saya iya, lupa izin. Tadi saya lupa hidupkan mic tadi. Jadi Anda kan tidak mengerti tentang kekristenan, makanya saya jelaskan. Allah itu, Yesus itu sebelum menjadi manusia dia sudah Allah. Di Filipi. Gimana itu? Dalilnya ada nggak itu? Ada dong di Filipi 2 ayat. Filipi 2 ayat, sebentar saya cek dulu ya. Pasal 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah itu menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan manusia dihukum. Jadi contohnya gini, ada Sambo lah, kita ambil contoh Sambo. Sambo sudah bunuh orang gitu kan. Terus cara dia menyelesaikan pelanggarannya gimana dosanya? Kan harus dibawa ke pengadilan, dijatuhi hukuman gitu. Makanya
kita manusia berdosa harus dijatuhi hukuman. Maka dari itu Yesus yang menjadi manusia tanpa dosa, ingat ya, yang kudus tanpa dosa menggantikan manusia yang berdosa dihukum. Tidak bisa Sambo bilang, oh saya berbuat amal lah, saya beribadah, saya sumbang panti asuhan, sumbang 1 miliar buat jembatan, terus bangun masjid, lalu saya selesai gitu pelanggarannya. Tidak bisa. Sistem pemerintahan kita ini juga mengerti tentang konsep dosa gitu loh. Dosa satu-satunya cara harus diselesaikan dengan penghukuman. Maka dari itu Yesus harus jadi manusia untuk menggantikan manusia dihukum. Jadi saya yang berdosa, Yesus yang dihukum. Begitu. Itu. Boleh enggak saya menanggapi data tadi? Silakan. Oke, baik. Di situ diterangkan ya di kitab saudara bahwasanya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya Allah ini apa ini ya? Theos atau Bang Zuma, dilanjutkan. Enggak, saya tanya dulu Allah di sini maksudnya apa? Theos ya. Theos. Walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai pemilik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Theos ini kan cuma satu ya, betul nggak? Betul nggak? Lebih baik pakai istilah Sang Pencipta aja atau Allah. Oke. Yang walaupun dalam rupa Sang Pencipta tidak menganggap kesetaraan dengan Sang Pencipta itu sebagai pemilik yang harus dipertahankan. Artinya pada saat Yesus mengambil rupa manusia, di sini Sang Pencipta sudah menjadi manusia atau gimana maksudnya data ini? Makanya harus dibaca pelan-pelan gitu kan. Iya, maksudnya gini, Sang Pencipta mengosongkan dirinya gitu ya. Sang Pencipta mengosongkan dirinya menjadi manusia. Iya, betul. Berarti sudah tidak ada Sang Pencipta. Kemuliaannya itu ditinggalkan gitu. Lah, ini dia tidak menyetarakan lagi dirinya dengan keadaannya, kemuliaannya, kekuasaannya, pokoknya semua dihilangkan. Iya, dikosongkan. Ya, dikosongkan. Berarti yang maha kuasa, maha perkasa, maha damai itu sudah nggak ada, hilang. Dikosongkan agar bisa menjadi manusia. Iya, itu dia. Segala kemahaannya itu dihilangkan, dikosongkan. Iya. Oke, berarti nggak ada Tuhan lagi pada saat itu. Kalau tetap ada kuasanya, tetap ada kemuliaannya, bumi bisa katanya mengosongkan diri, betul ya? Iya, betul. Menyetarakan dirinya dengan manusia. Pada saat itu alam semesta kosong Tuhan, nggak ada Tuhan lagi. Makanya Anda kan tidak mengerti kekristenan. Jadi saya nih harus menjelaskan dari jauh. Allah itu jawab aja pertanyaannya, Bang. Jawab aja pertanyaannya. Bukan saya tidak ngerti. Saya minta Anda menjawab yang lebih paham. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa mengosongkan dirinya, artinya menghilangkan kemahakuasaannya supaya dia setara dengan manusia. Gini loh Bang Suma. Ini kan kita konsepnya, pola pikirnya udah beda jauh gitu loh. Tadi Anda bilang Yesus itu manusia berubah jadi Tuhan, sedangkan kami tidak berpikir seperti itu. Tapi dia mengosongkan diri. Dengan Filipi pasal 2 ini. Iya. Awalnya dia berubah menjadi manusia gitu. Ya, artinya gini saudara, artinya gini. Kalau saya boleh mengambil analogi sederhana, tadinya dia manusia supaya dia setara. Bukan. Ini analogi. Tadinya dia manusia supaya dia setara dengan ayam, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa ayam supaya dia rata dengan ayam. Manusianya hilang. Gitu. Ya, kita ambil contoh Allah menjadi manusia aja, jangan jadi ayam. Ayam itu kan enggak supaya nanti kalau Allah ini udah benar ini. Itu analogi tadi. Manusia mengambil rupa ayam supaya dia setara.
dengan ayam. Berarti kemanusiaannya sudah nggak ada kan? Yang ada sekarang ayam kan? Mengosongkan diri, bukan membuang, bukan. Kita istilahnya harus sesuai dengan dalilnya gitu loh. Udah Ini jelas ditulis mengosongkannya, udah mengosongkan gitu. Iya, artinya dia sudah menjadi manusia. Kemahakuasaannya hilang, kemahaperkasaannya hilang. Dia menjadi manusia sekarang ini, waktu itu, betul? Kita tidak bisa membuat istilah-istilah baru gitu loh. Jadi Ini mengosongkan diri, ini nggak bisa. Walaupun dalam rupa Sang Pencipta tidak menganggap kesetaraan dengan Sang Pencipta itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, dia tidak pertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Jadi ketuhanannya tidak ada lagi, dia kosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Berarti Tuhan tidak ada pada saat itu, karena sudah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai makhluk manusia. Betul? Ada yang salah, ada yang betul. Anda jangan menyimpulkan gitu loh. Sesuai makanya saya tanya, apakah masih ada Tuhan Sang Pencipta saat itu? Ada. Dalam rupa apa? Makanya saya harus jelaskan dari ini. Jawab aja, dalam rupa apa, Bang? Sang Pencipta tadi dalam rupa apa? Gimana ulangi? Kan tadi Sang Pencipta ini tidak mempertahankan miliknya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba. Nah, apakah pada saat itu Sang Pencipta masih ada? Masih ada. Masih ada dalam rupa apa? Dalam rupa manusia, kan udah berubah jadi manusia. Berarti sudah tidak ada Sang Pencipta, karena dia sudah menjadi manusia dan mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan apa yang dimilikinya, melainkan mengosongkan dirinya. Berarti Sang Pencipta sudah nggak ada. Jadi Allah itu kan maha kuasa. Berarti dia tidak mengosongkan diri kalau maha kuasa, masih maha kuasa. Makanya saya harus jelaskan konsep jauh. Ya, silakan. Ini Filipi, Paulus yang mengajarkan ini. Bukan Yesus, bukan juga Sang Pencipta. Ini Paulus ini. Tuhan Pencipta langit dan bumi tidak menganggap kesetaraan dengan Sang Pencipta dan bumi sebagai miliknya yang harus dipertahankan.